Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita membahas cara mengerjakan soal terkait dengan kas kecil atau petty cash. Nah, di sini sudah kita sediakan soal untuk kas kecil. Nah, langsung saja di sini kita mengerjakan soal kas kecil tapi menggunakan satu metode, yaitu metode tetap atau Impress Fund System. Nah, di sini uh, bisa teman-teman lihat bahwa transaksi transaksi yang tersedia itu uh, bulan Desember dan juga ada bulan Januari. Nah, di sini yang teman-teman harus ketahui, gimana sih cara menjurnal kas kecil metode tetap, tetapi ada transaksi yang sudah berakhir masa periodenya, karena bulan Desember itu kita harus tutup buku. Nah, kemudian tanggal 3 Januari dan tanggal 8 Januari itu ada transaksi lagi. Dan teman-teman harus ingat juga untuk metode tetap ini yang harus teman-teman tahu, metode tetap ini semua transaksi yang terjadi itu tidak dicatat. Dicatatnya itu ketika ada pengisian dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil. Sedangkan di sini tanggal 8 baru terdapat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi sebenarnya kita itu menjurnalnya di tanggal 8, tapi di tanggal 8 ini kita menjurnal kembali, tetapi untuk transaksi yang bulan Desember ini kita juga harus sudah menjurnal, karena transaksi di bulan Desember ini sudah menjadi beban di periode tahun sekarang, sedangkan yang Januari akan menjadi beban di tahun berikutnya. Nah, jadi untuk di metode tetap ini seharusnya transaksi-transaksi ini dicatat saat pengisian kembali pada tanggal 8. Tapi tidak boleh karena sudah melewati masa periode tutup buku gitu, teman-teman. Maka harus dibuat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Jadi untuk tahap pertama kita harus membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini sudah kita buat. Nah, jadi jurnalnya itu seperti ini, teman-teman. Untuk tanggal 31 Desember, jurnalnya biaya listrik sebesar 850 itu pada tanggal 24, kemudian biaya perjalanan sebesar 500.000 itu pada tanggal 28, kemudian biaya biaya telepon itu sebesar 250.000 pada tanggal 29 Desember. Nah, pada kreditnya itu kas kecil. Kenapa di sini cuman transaksi hanya 3 saja, sedangkan tanggal 3 enggak? Karena di sini kita harus menjurnal biaya yang dikeluarkan selama periode tahun ini. Jadi tutup buku itu pada tanggal 31 Desember, dan yang menjadi beban pada tanggal 30 Desember yaitu transaksi tanggal 24, 28 dan tanggal 29. Nah, untuk yang tanggal 3 Januari nanti kita menjurnal saat pengisian kembali karena sudah menjadi beban tahun berikutnya. Nah, kemudian setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita harus membuat jurnal pembalik. Kenapa? Karena kasnya biar kembali, jurnal pembalik itu kita harus membalik jurnal dari jurnal penyesuaian untuk menolkan saldonya, sehingga nanti pada awal tahun pada tanggal 8 Januari kita bisa menjurnal kembali transaksi-transaksi tersebut. Jadi
tujuan kita untuk membuat setelah membuat jurnal penyesuaian, maka kita membuat jurnal pembalik. Di sini karena untuk mengenolkan saldo-saldo yang telah di jurnal penyesuaiannya dan digunakan untuk menjurnal transaksi pada tanggal 8 Januari nantinya. Jadi kan di sini ingat ya teman-teman, di zona penyesuaian kas kecil kita itu sudah berkurang sebesar 1.600.000. Maka pada tanggal 1 Januari maka kita harus membuat jurnal pembalik. Nah, jadi kas kecil kita tidak jadi berkurang karena kita harus dibalik dan biaya-biayanya juga berkurang. Jadi, ini kalau disesuaikan antara jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik, itu 0. Sehingga kita bisa membuat jurnal, sehingga kita dapat membuat jurnal di tanggal 8. Di tanggal 8 ini, nantinya kita akan menjurnal semua transaksi yang sudah terjadi. Nah, untuk jurnal pembaliknya, gampang banget ya teman-teman. Kalian cuman tinggal balik aja yang tadi yang jurnal penyesuaian kasnya itu di kredit, maka kita balik jadi di debit. Sebaliknya juga untuk biaya-biaya listrik, perjalanan telepon, kita pindahkan di sebelah kredit. Untuk nominalnya kita sesuaikan dengan transaksi. Nah, langkah selanjutnya kita membuat jurnal untuk disesuaikan saat pengisian kembali. Jadi yang awalnya kita jurnal, kemudian kita jurnal pembalik untuk nolkan saldo, maka ini untuk jurnal penyesuaian dan pembalik kita anggap kita belum membuat jurnal untuk semua transaksi ini ya teman-teman. Jadi untuk tanggal 8 karena pengisian kembali untuk metode tetap kita harus menjurnal semua transaksi yang telah terjadi. Nah, jadi biaya listrik sebesar 850 di debit, biaya perjalanan 500.000 di debit, biaya telepon 250.000, dan biaya perjalanan lagi 400.000. Biaya perjalanan ini terjadi pada transaksi tanggal 3 Januari. Nah, tanggal 3 Januari ini kita sudah bisa menjurnalnya. Nah, pada kas. Karena ini pengisian kembali, maka kas ini kita bisa menganggapnya kas besar. Sebesar 2 juta, ini di sebelah kredit. Karena ini pengisian kembali kas dengan metode tetap. Jadi, ada 3 step yang teman-teman harus selesaikan, harus kerjakan, yaitu pertama, teman-teman harus membuat jurnal penyesuaian. Karena saya jelaskan kembali, jurnal penyesuaian ini digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi, yang sudah menjadi beban di periode tersebut, di tahun periode tersebut. Karena transaksi 24, tanggal 28, tanggal 29 ini sudah menjadi beban di periode tersebut. Nah, kemudian 1 Januari kita membuat jurnal pembalik supaya yang tadinya kita anggap ini biaya yang sudah terjadi, maka kita membaliknya supaya saldonya 0, karena kita akan menjurnal di tanggal 8 Januari, karena pengisian kembali. Jadi kita jurnal kembali semua transaksi yang sudah terjadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mudah sekali untuk mempermudah teman-teman apa sih metode tetap sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan ini soal kas kecil yang simple tapi kadang ketika kita menemukan soal yang seperti ini kita itu bingung gimana nih ada transaksi Desember sama Januari, sedangkan Desember itu sudah menjadi tahun periode yang lain dan Januari juga sudah menjadi periode tahun berikutnya. Nah, semoga ini bermanfaat.
semangat untuk belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.